orang-orang Arab tersebut menuhankan malaikat. Menganggap malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Nah, seperti itu. Putra-putri Tuhan, menyembah malaikat. Nah, selain menyembah malaikat, mereka juga menyembah jin, ruh, hantu. Nah, hantu disembah. Nah, itu orang-orang zaman dulu. Ruh, hantu. Nah, sebagian bangsa Arab mereka menyembah hantu, jin, ruh, leluhur mereka. Nah, bahkan menganggap batu-batu itu sebagai makhluk yang terhormat. Ada sebuah tempat, sebuah cerita, ada jin yang paling terkenal namanya Darahim. Nah, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang karena di tempat agar selamat terhindar dari segala macam bahaya. Ini sebenarnya ini adalah masa peribadatan pra-Islam di tanah Arab. Namun sekarang pun tidak menutup kemungkinan masih banyak orang yang menggunakan seperti itu, ya kan? Nah, itu. Jadi mungkin kedoknya saja Islam, KTP-nya Islam, tapi menyembahnya seperti itu. Nah, itu orang yang percaya dengan macam-macam. Nanti kita jelaskan nanti. Selain menyembah malaikat dan jin, menyembah bintang-bintang. Bintang-bintang di langit, matahari, nah, bulan. Nah, itu mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberi kekuasaan penuh oleh Allah untuk mengatur alam. Iya. Bulan, bintang, matahari. Nah, itu mereka menganggap benda-benda tersebut diberi kekuasaan penuh oleh Allah untuk mengatur alam. Padahal bulan, bintang, matahari itu diutus oleh Allah untuk menerangi, menghiasi, menselarasikan kehidupan di dunia. Nah, bulan aja agak dekat geser kedudukannya, agak dekat dengan dunia aja, dunia geser, ya kan? Panas, matahari kok agak bergeser dengan bumi. Ya itu aja sudah kepanasan kelabakan. Nah, pada musim-musim tertentu kan ada kan, atau daerah-daerah tertentu. Nah, seperti itu. Karena saking percayanya kepada hal-hal tersebut, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya itu mereka menganggap Tuhan disembah. Itu ketika pagi sampai sore menyembahnya matahari. Ada negara tetangga, negara lain ya kan, yang masih menyembah matahari. Ya terkenal dengan negara matahari terbit. Daerah mana itu? Jepang. Nah, Jepang. Nah, Jepang. Itu. Ya, Jepang. Itu. Mungkin salah satu keturunan orang-orang zaman dahulu. Terus peribadatan yang lain yaitu menyembah berhala. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu menyembah berhala yang dari kayu, dari arca, batu, dan sebagainya, logam, dibuat semau sendiri selera mungkin. Kayak siapa dibuat, dibentuk, nah, mereka kemauan sendiri. Nah, jadi sudah saya jelaskan di atas. Untuk selanjutnya yaitu agama yang lain, agama Yahudi, Nasrani, Kristen. Nah, itu sudah ada juga. Pada zaman dahulu sudah ada. Agama Yahudi, Kristen itu mulai masuk ke Jazirah Arab pada tahun 1491 Masehi. Nah, mulanya berasal di Mesir. Di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan agama Nasrani, Kristen masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad keempat. Nah, agama Nasrani itu berkembang karena mendapat kebantuan daripada seorang raja Habsyi, kerajaan Romawi juga. Jadi 5 macam tersebut adalah macam-macam peribadatan bangsa Arab sebelum agama Islam. Menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah bintang-bintang, matahari, menyembah berhala, dan juga agama Yahudi dan Nasrani. Itu 5 peradaban pra-Islam. Selain itu juga orang-orang Islam dan orang-orang Islam sebelum Islam, orang-orang Quraisy itu banyak yang percaya tahayul. Tahayul. Di dalam buku ini, di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Dengan tahayul. Jadi wetenge jero, wetenge menungso, manusia itu ada ular. Itu tahayul.
Terus juga mereka biasa mengenakan cincin yang dari tembaga atau besi dengan keyakinannya bisa menambah kekuatan. Ini tahayul. Ini kalau sekarang ini banyak sekali. Apalagi kemarin-kemarin belum lama trending. Menjadi booming kalau bahasa sekarang. Yaitu apa? Cincin atik. Dan kemudian atik jari limo kayak atik. Kalau sudah hiasan oke lah. Boleh. Kalau sudah hiasan boleh. Jadi kalau sampai menanamkan kepercayaan atau keyakinan karena cincin tersebut, saya bisa ini, itu, bisa itu, ini, bisa kuat, bisa hebat, bisa lulus, bisa dan sebagainya, itu sudah perbuatan tahayul, bahkan musik. Syirik. Ya, musik. Nah, musik orangnya, syirik perbuatannya. Nah, itu tidak, Bu. Tidak boleh. Kalian punya cincin, ataupun yang lain, punya sabuk. Biasanya yang cowok ini. Yang cewek nggak seberapa. Yang cowok punya sabuk geger. Biaya. Menjadi pemuda, cah nom, senangannya berorgan, bahannya sabuk gelutan. Nah, andalannya sabuk ini. Nah, sabuknya ketinggalan wani. Nah, itu sudah kepercayaan kepada sabuk tersebut. Jangan Iya sampai. Pak, ndak merosot Pak celono nih. Nah, itu ya beda. Nah, yang akan merosot itu sabuk itu percayaannya cuma untuk mengendangkan celana, bukan untuk apa namanya sebagai kepercayaan. Bila mereka mengharapkan terusan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Itu juga tahayul. Itu tahayul orang-orang Quraisy. Jadi ketika apa namanya? Ketika kemarau panjang menghendaki hujan, mereka itu mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Jadi beribadah dan orang Arab tersebut sebelum Islam itu. Yang selanjutnya keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi keadaan ekonomi, sosial ekonomi masyarakat itu sangat terpengaruh pada letak dan geografis yang ada di daerah tersebut. Kalau di Indonesia ya daerahnya daerah tropis, ya, pertanian, perkebunan itu bagus. Kalau di Arab ini repot. Dagang. Tanahnya tanah tandus, menjadi gurun pasir. Nah itu. Sekarang ya nandur pari. Nggak mungkin di sana nandur pari. Kurma malah. Nah. Bagian tengah Jazirah Arab itu terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Pegunungannya bukan seperti di sini. Pegunungannya ada di Lampung Barat, Liwa. Pegunungannya ada di Jawa, Jemberning. Itu beda. Kalau di sini ditanami sayur-sayuran itu subur. Kalau di sana tandus tidak bisa. Nah, itu sosial ekonominya seperti itu. Oleh sebab itu mereka hidupnya tidak bisa menetap. Jadi selalu berpindah-pindah. Selalu berpindah-pindah mengikuti perkembangan. Jadi sering mereka tinggal di pedalaman. Nah, di pedalaman mencari tempat yang baru, seperti masyarakat Baduy. Senangannya berpindah-pindah, tidak mau menetap berdomisili secara langgeng. Punggur terus enggak. Jadi punggur berapa tahun sudah. Nah, itu. Ya Ya selain bercocok tanam, ya sebenarnya ada mencari tempat-tempat yang bisa untuk dicocok tanam, nandur sayuran dan sebagainya, dan juga ada yang dagang. Nah, sebuah daerah yang sangat subur yaitu di daerah Taif, daerah oase, sekitar oase Taif. Nah, di situ sangat subur, bisa menanam tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau yang masyarakat yang tinggal di perkotaan, mereka perekonomiannya yaitu dengan berdagang. Ahlul hadar atau ahli dagang. Nah, mereka dagang di perkotaan. Jadi kalau hanya perdagangan itu dulu itu adanya hanya di perkotaan. Sekarang tidak, desa-desa pun ada perdagangan. Apalagi sekarang zaman pandemi, musimnya online, akan ngomah, teko barangnya sing jaluk opo. Klik, temu teko. Nah,
milih apa teko. Nah, seperti itu. Jadi baju oleh yang mau umpamane sekarang klik teko. Nah, itu sekarang. Apa didol, Pak? Apa didol ya. Terus di Kota Mekah itu ada apa namanya pusat perdagangan juga ada. Itu pasar upas. Setiap dibuka itu hanya pada bulan-bulan tertentu, enggak setiap hari, setiap anu enggak. Hanya bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kalau sana ya bulannya bulan-bulan Islam, bukan September, Oktober, November, bukan. Karena negaranya negara Islam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalau Dzulhijjah itu bulan besar seperti sekarang ini, nah itu ramai. Nah, juga bulan Muharram itu juga ramai, pasar-pasarnya seperti itu. Ini dulu loh ini ya, jangan samakan sekarang. Kalau sekarang ya ramai sekali, tiap bulan, tiap hari itu ada. Zaman sebelum Islam. Itu sekarang ramai. Terus di samping itu juga bangsa Arab sebelum Islam juga telah mengembangkan beberapa ilmu pengetahuan, yaitu dapat dilihat ilmu pengetahuan tersebut itu sudah ada pada kehidupan masyarakat waktu itu. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang dikembangkan, yaitu ilmu astronomi yang ditemukan oleh seorang Babilonia, orang-orang Babilonia. Mereka pindah ke negeri Arab waktu mereka diserang oleh negara Persia, bangsa Persia. Belajar astronomi, ilmu astronomi, itu sudah dipelajari oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Itu. Kalau moral orang Islam itu ya terkenal dengan nama jahiliyah atau zaman jahiliyah. Jahiliyah itu berasal kata dari jahil, bahasa Arab jahilun. Jahilun itu artinya bodoh. Kalau jahiliyah adalah bodoh. Nah, jangan sampai menjadi jahilun murakabun. Apa jahilun murakabun? Ini yang itu cuma berapa? Apa jahilun murakabun? Ada yang tahu? Silakan jawab. Jahilun murakabun. Kalau jahiliyah kan bodoh. Silakan dihidupkan mic-nya, dijawab. Jahilun murakabun apa coba? Apa? Bodoh, kebodohan yang terstruktur. Bodoh kok terstruktur. Ya, iya. Jangan, Pak. Sampai. Kebodohan yang tersusun. Bertumpuk-tumpuk. Sampai bodoh cukup satu saja. Nggak usah bertumpuk-tumpuk. Nah, itu zaman dahulu jahiliyah. Namanya zaman jahiliyah. Maunya cuma perang. Merebut kekuasaan, mencari kehidupan sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Israel. Terus yang senangnya, hobinya itu perang antar suku, yaitu suku apa namanya Hazrat dan suku Aus. Nah itu perang terus, berjudi, minum-minuman keras. Nah, itu sudah kebudayaan mereka, kesenangan mereka. Nah, berjudi, minuman keras, perang sana perang sini. Nah, itu tidak layak untuk ditiru pada generasi muda sekarang. Terus ada yang lain, yaitu apa tadi? Karena perang-perang tadi hanya perang, jadi karena jahilnya terlalu bodohnya, setiap lahir anak perempuan itu pasti dibunuh. Alasannya kenapa? Alasannya tidak bisa diajak perang. Lahir anak perempuan itu dibunuh.
Itu zaman jahiliyah pada masa Islam sebelum masuk di Arab. Sekarang tidak lagi. Padahal lebih maju, sudah berabad-abad, beratusan tahun. Ini jahilnya ini jahil yang sangat apa lagi, bukan hanya murokab. Apa contohnya sekarang? Kalau dulu anak perempuan lahir dibunuh. Nah, sekarang belum lahir ataupun sudah lahir, entah laki, entah perempuan itu dibunuh, dibuang. Nah, itu kan lebih bodoh lagi ya kan? Nah, karena apa? Karena hasil perbuatan pergaulan pribadi. Nah itu bilang. Nah itu kalau sekarang itu ya bukan jahil murokabun lagi, lebih parah lagi, lebih bodoh daripada orang-orang Arab zaman dahulu. Bedanya seperti itu. Terus kebodohan atau kejahilian orang-orang zaman dahulu yang lain yaitu mengadakan majelis atau najwa sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak syair, bertanding pidato, tukar menukar cerita dan sebagainya. Jadi termasuk kezaliman masyarakat Arab jahiliyah. Nah, itu bertukar majelis, di dalam majelis tersebut berpidato. Itu bab yang awal yang kita pelajari pada hari ini. Terus yang kelanjutannya begini. Belum enak. Master. Master sipil. Itu. Nah, jadi kita sebagai generasi muda saat ini jangan kembali kepada masa-masa jahiliyah sebelum Islam. Sangat-sangat buruk sekali apabila kita kok sampai kembali kepada masa-masa zaman sebelum Islam. Ada Nabi Muhammad, ada para ulama, para kiai yang mengajarkan kita untuk meneruskan ajaran daripada Nabi Muhammad. Itu kita mengikuti ajaran daripada para kiai, para ulama yang pewaris daripada Nabi tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sejarah dakwahnya Rasul pada periode Islam di Mekah. Jadi setelah Arab pra-Islam dalam SK ini, terus masuklah agama Islam yang dibawa oleh Rasul. Rasul itu sangat bisa sekali mengajarkan agama Islam, merubah kebiasaan, kebudayaan orang-orang jahiliyah yang gemar memuja berhala, menyembah berhala. Nah itu akan dihabiskan, dihancurkan, dirubah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti pada pertemuan selanjutnya yaitu sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertemuan hari ini tidak lagi pelajarannya, materinya tadi yaitu judulnya peradaban Islam, peradaban bangsa Arab sebelum Islam, dan juga kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi bangsa Arab. Hari ini cukup sekian dulu, lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.